pembukaan kegiatan kita. Ya, satu orang memimpin kita dalam silakan. Silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pula mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan bernyanyi para negeri. Padamu negeri. 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagiku negeri, jiwa raga kami. Baik, silakan duduk. Saya absen dulu. Alvin Kusnandus, Alfonsius Agun, Aprianus Tartom, Asentino Madar, Depri Mujijaya Tangka, Floriana Dortinalus, Zefronus Tanggur, Maria Sani Putri Jelita, Nathanael Farelepong, Octaviano Joriko Genggur, Priscilia Januarti Jema, Ronaldus Eto, Satrio Bertus Ganggur, Serafina Trifonia Miman, Yohanes Miki Owargendo. Baik. Jadi kalian 16 orang, ada 2 yang tidak hadir, Sakit atau apa mereka ini? Sakit? Oh, baik sudah. Baik, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Oke, dalam pembelajaran ini sebentar kita wajib mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat selama ini. Paham? Baik. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ya. Ada gambar apa saja yang ada di dalam? Yang boleh menjawab angkat tangan. Ikan dan kambing. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Ada ikan dan kambing. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Ada? Apa? Kucing, ayam, babi, ayam, anjing, kambing, babi, ayam, anjing, bebek, kucing, anjing. Tepuk tangan dulu. Baik. Apakah kalian merawatnya dengan baik? Yang boleh menjawab pertanyaan saya sebentar yang angkat tangan. Bagaimana cara merawatnya? Silakan. Jepro. Membersihkan kandang. Memberi makan dan memberi air. Memberi makan dan memberi air. Ya, itu cara kita merawat hewan. Baik. Sekarang lihat di slide. Tujuan pembelajaran kita sebentar. Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ibu
bahwa setelah kalian menonton video sebentar, kalian mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Kemudian, setelah kalian menonton video, kalian bisa menyusun gambar-gambar siswa serta dapat mengkategorikannya. Mana yang termasuk hewan bertelur, mana yang termasuk hewan beranak, dan mana yang termasuk hewan bertelur dan beranak. Ya, baik. Kemudian, setelah pembelajaran ini, setelah kalian menonton video, kalian mampu menganalisis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan setelah kalian berdiskusi nanti sebentar, kalian akan saya buat dalam kelompok diskusi. Setelah kalian berdiskusi sebentar, kalian mampu menentukan hewan-hewan mana saja yang termasuk ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian akan saya sajikan sebuah video pembelajaran. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran, jadi tema kita hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, pecahan dari tema 1-nya, subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Ya, ini adalah tema yang harus kita bahas hari ini, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah hewan sahabatku. Ya, baik. Ibu akan menyajikan sebuah video. Tolong perhatikan dan nonton video ini sampai selesai. Hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video dicatat. Dicatat karena sebentar ada pertanyaan lanjutannya. Silakan perhatikan video di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2 dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Saya yakin tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar.
Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah kakap dan ikan. Sedangkan anak-anak hewan, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular buah, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Anak-anak hebat, demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kalian sudah menonton Video. Yang boleh menjawab pertanyaan saya sebentar yang angkat tangan. Ya, pertanyaan saya yang pertama. Apa yang Anda ketahui atau yang anak-anak ketahui hewan-hewan yang ada pada video tadi? Apa yang Anda ketahui tentang hewan-hewan itu? Silakan, yang boleh menjawab angkat tangan. Hewan dengan cara perkembangbiakan. Hewan dengan cara perkembangbiakannya. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada video atau gambar tersebut? Silakan. Apa yang terjadi pada video atau gambar tersebut? Di video yang kalian sudah nonton tadi. Yang boleh menjawab angkat tangan, silakan. Ayo berpikir. Ya. Perkembangbiakan hewan secara genetik. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada berapa jenis tadi? Ada 3. Ada ovipar, Ovipar, dan ovovivipar. vivipar. Iya, tepuk tangan dulu. Yang semangat. Baik. Kalian telah menonton video. Sekarang tugas kalian, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok diskusi. Saya akan membagikan kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti kalian mengerjakan LKPD, lembaran pekerjaan peserta didik. LKPD. Ini. Nanti kalian kerjanya di sini. Tetapi sebelumnya saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. 3 kelompok atau 4 kelompok ini? 1 orang, 4 orang. 1 kelompok 4 orang 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas? Pas. Baik. Silakan membentuk kelompok sudah. Membentuk kelompok. Buka ini apa ini? Silakan membentuk kelompok. Perhatikan cara pengerjaan LKPD-nya sebentar. Perhatikan dulu. Sebentar, Ibu akan membagikan gambar-gambar hewan ke setiap kelompok. Atau saya bagi memang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Buka. Ada gambar hewan di dalamnya. Buka. Ya. Baik. Lihat ke sini. Lihat ke papan. Cara pengerjaannya sebentar. Ambil gambar hewan itu. Mana di antara gambar-gambar hewan itu yang termasuk hewan ovipar? Kalian tempel di sini. Kemudian misalnya kalian tempel gambar ayam di sini. Gambar ayam. Kemudian tulis di sini ayam. Kemudian jangan lupa tuliskan ciri perkembangbiakannya. Begitu juga gambar hewan vivipar. Kelompokkan dalam satu tabel ini ke bawah. Kemudian cara perkembangbiakannya apa? Kemudian kita masuk ke tabel yang ketiga, gambar hewan ovovivipar.
Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 2, tema 1, subtema 2, mengenai membiarkan relatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak keturunannya? Saya yakin tentu kalian semua sudah mengetahui bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses terbentuknya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan kaca. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan menyerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina, sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut ada beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. 2, tidak memiliki kelenjar susu, sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lain. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah katak dan ikan. Sedangkan anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melalui sel telur yang ovum akan diluasi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, mempunyai seperti rambut,
memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan kehidupan antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah telur berkembang di dalam tubuh sendiri, tidak menyusui anaknya. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain kadal, bunglon, ular buah, kuda laut,